Memang rahasianya bibit ini tergantung pada pengaplikasian pupuknya. Jadi sebetulnya itu Aqua Green, Aki Green, dan yang tadi tak sampaikan itu menggunakan dosis yang pas. Pak Ponco, ini warga YouTube mau menanyakan, Pak Ponco kan viral di awal itu kan bibit padi semai kering. Nah, banyak nih yang mau mencoba seperti Pak Ponco. Gimana caranya persemaian bibit padi seperti Pak Ponco ini bisa efisiensi? Terus juga yang kedua, cara perawatannya seperti apa? Yang ketiga, biar bisa standarisasi menggunakan mesin. Kayak gitu. Bibit ini bisa standarisasi untuk mesin. Monggo, Pak. Ya, dari pengalaman saya ya, awal untuk membuat bibit semi kering ya, untuk standarisasi mesin tanam itu memang berawal tidak mudah, karena standar yang untuk mesin tanam itu salah satunya bibit itu harus betul-betul keras, tidak lemes. Kemudian jangan sampai pas begitu dipotong, digulung, itu bibit nggak bisa berdiri, akhirnya tidur terus. Nah, disitulah saya mencari kayak mencari jejak ya, selama berkali-kali untuk mencoba. Karena dengan pupuk kimia ya, kalau dipupuk dengan urea ternyata kosong, kemudian saya pakai poskas juga nggak bisa, sampai saya pakai pupuk organik cair itu pertumbuhannya lambat ya. Kurang lebih saya untuk mencari itu 1,5 tahun lah. Setelah saya bikin konten-konten ini, ada salah satu owner dari cara pemupukan ya, kebetulan beliau itu langsung via langsung telepon ke saya, coba Pak Ponco pakai ini Aki Green sama Aqua Green. Kemudian saya coba ya, kita aplikasikan. Ternyata alhamdulillah dengan saya mencoba ini ya, Aqua Green ini, kemudian ya satunya ini Aki Green, kita fermentasikan dengan tambahan NPK yang pertumbuhan ya, yang 16-16, kemudian kita tambahi pakai molase atau tetes tebu. Itu saya baru ketemu dengan hasil yang menjadikan sebuah nanti di mesin tanam itu hasilnya bagus. Salah satunya batangnya gede-gede, kemudian keras, digulung pun nanti begitu dibuka dia akan berdiri lagi. Jadi memang yang paling utama nanti hasil tanaman bagus di lahan itu tergantung dari bagus dan tidaknya pembibitan itu. Nah, saya menggunakan media plastik ya, menggunakan plastik itu karena saya sudah menghitung pengeluarannya. Kalau saya bandingkan antaranya pakai tray ya, pakai nampan sama pakai plastik, mulsa plastik, itu bisa dibilang itu 1:10. Kita ngukur tadi yang 1 hektar ya, kalau menggunakan tray, menggunakan rak nampan ya, itu yang 1 hektar membutuhkan anggaran sekitar 5-6 juta. Tapi kalau kita menggunakan plastik, kita cuma sekitar antara 500 sampai 600. Jadi perbandingannya sangat jauh sekali. Jadi harapan saya untuk para petani bisa mencoba, jenengan bisa nanti lihat dari video-video saya yang sudah kami share ya, itu panjenengan bisa melihat dari awal untuk pembenihan ya, pembibitan padi yang untuk standarisasi pakai alat tanam. Nah, di situ utamanya di pemupukannya, jangan sampai salah pupuk, karena pengalaman ya dari beberapa yang sudah mencoba tidak konsultasi di pemupukannya itu banyak sekali yang gagal. Gagalnya karena apa? Setelah dipupuk jadi gosong, kemudian setelah umur sekian jadi lemes, nggak bisa tegak. Nah, disitulah memang butuh pengaplikasian pupuk yang betul-betul tepat. Artinya tepat apa? Dosisnya pas, waktunya tepat. Itu akan membuat pertumbuhan bibit tadi itu akan sempurna. Panjenengan bisa lihat di video-video tentang bibit punya Ponco Tani, jenengan bisa lihat sendiri ya. Ini salah satunya, alhamdulillah ini owner ini ya yang punya ini, namanya Pak Yusuf. Saya terima kasih Pak Yusuf, ini panjenengan sudah bisa memberikan untuk bibit padi saya, bisa pertumbuhannya bisa sempurna ya, bisa ditanam di lahan itu bisa berdiri semua ya. Sementara itu yang terkait dengan pembibitan ya, termasuk pupuknya gitu. Oke, gini Pak Ponco, coba rahasia apa secara pemupukan agar bisa menjadi maksimal? Rahasianya Pak Ponco bisa penyemaian ataupun pembibitan sebesar ini dan bisa hasilnya maksimal. Rahasianya seperti apa?
alur pemupukannya coba dibedah ke warga YouTube. Oke, memang rahasianya bibit ini tergantung pada pengaplikasian pupuknya. Jadi sebetulnya itu Aqua Green, Aki Green yang tadi tak sampaikan itu menggunakan dosis yang pas. Jangan sampai overdosis, jangan sampai kurang dosis. Resikonya apa? Kurang dosis bibitnya nggak mau tinggi. Kelebihan dosis bibitnya akan tinggi, kecil dan lemes. Nah, salah satunya itu. Berapa hari sekali, Pak? Jadi untuk pemupukan ini lebih baik aplikasinya cepat ya. Kita menggunakan aplikasi jangka waktu 4 hari sekali kita spray. Karena menggunakan fermentasi, jadi semprot. Kenapa kok cepat sekali? Kita memberikannya dosis itu dosis kecil, sehingga tanaman itu diperhitungkan ini 4 hari makanannya habis tambah. Ini 4 hari makanannya habis tambah kayak gitu. Makanya untuk rahasianya cuma di situ, harus benar-benar pas waktu, pas ukuran, pasti bibitnya akan sempurna. Ini yang banyak sekali ditanyakan, Pak. Pak, itu dasarnya pakai apa? Di atas plastik mulsanya itu pakai apa? Memang yang menjadikan petani itu bingung, belum tentu di daerah-daerah sana ya ada yang namanya tanah sungai ya, tanah sungai. Karena mungkin di daerah yang sungainya tidak ada juga sulit akan carinya. Itu bisa menyesuaikan lah di tempat jenengan adanya apa. Yang penting daripada media itu bibit itu bisa untuk tumbuh. Sedangkan kelanjutannya pertumbuhan itu kan bisa diatur oleh pemupukannya. Mungkin di daerah panjenengan tidak ada yang namanya tanah sungai, atau kalau sini bisa dibilang ladu atau ladon ya, yang kayak pasir tapi halus, dan itu memang tanah sungai, namanya memang tanah sungai. Nah, kenapa saya menggunakan tanah sungai? Karena tanah sungai itu bisa begitu dibasahi juga tidak begitu rusak. Di saat kering pun itu tidak mengikat akar. Kalau kering kan itu jadi pecah pure gitu. Makanya saya menggunakan media semainya pakai media tanah ladu atau tanah sungai. Paling optimal untuk bibit semai kering itu umur berapa, Pak, ditanam? Kalau umur sih monggo-monggo mawon panjenengan menyesuaikan ya, karena prinsipnya bibit padi di sini itu semakin usia muda itu akan semakin bagus. Ya bagus untuk perkembangannya, bagus untuk anakannya. Tapi kalau kondisi lahan memungkinkan, kalau nggak memungkinkan ya gunakanlah umur-umur yang sekiranya itu di lahan itu cukup. Dan itu bisa digunakan untuk mesin ini dari umur 12 hari. Idealnya kalau menurut saya umur 15 hari itu ideal. Kalau umur sampai 20 lebih, Pak, resikonya apa? Ya sebetulnya sih tidak ada masalah. Hanya kadang-kadang kalau sudah umur 15 hari ke atas itu tingkat untuk pertumbuhan jamurnya itu cepat sekali. Jadi mudah kena jamur. Kalau terlalu tua kemudian proses batangnya kan lebih gede, lebih rapat, sehingga munculnya jamur itu kuat sekali. Makanya saya mengarahkan idealnya itu umur 15, jamur belum keluar, kondisi sehat, dan itu bisa mampu ketinggian sekitar umur 15 itu ketinggian kurang lebih 20 cm. Itu paling optimal berarti umur 15. Iya, paling bagus umur 15 hari. Oke, Pak, terima kasih bincang-bincangnya mengenai bibit padi semai kering sudah dibongkar tuntas ya. Ya. Kayak gitu.